inilah main event malam ini. Ahong melawan Theo untuk sabuk kelas welterweight. Ya. Kita lihat satu. Dan langsung aja jatuh. Abang akan habis. Ground and pound dari Ahong. Masih belum lepas dari ground and pound. Masih belum berhasil bangun nih, Bung. Dan Ya. poundnya sudah mulai diratakan. Pukulan Ini berbahaya nih, keras. Bung. No. Oh, baik. Bisa membalikkan Berhasil badan. lepas, Bung. Kita lihat apakah Theo Theo bisa berhasil melakukan membalikkan passing badan. guard. Di sini kita lihat Theo Dari posisi half guard membalaskan ground and poundnya sendiri. Terus dilakukan. Oh, ground and pound lagi. Pukulan yang baik. Theodorus Ginting dengan ground and pound-nya. Ini Oh, bisa baik. sangat berbahaya untuk Ahong. Pukulannya. 10 detik lagi. Oh, berhasil lepas nih, Bung. Bisa saya lepas. Oh, sudah out. Ahong is out. We have a new champion here. Theodorus. Sahabat hidup untuk bersaksi, saya Theodorus Singakaro Ginting. Pada hari ini saya akan melakukan kesaksian hidup tentang kehebatan Tuhan dalam hidup kita ini. Saya akan memulai dengan cerita masa lalu saya lah, memulai di karir saya di bela diri ini. Saya memilih karir di dunia yang tidak umum di Indonesia. Di mata semua orang tua pasti suatu hal, atau keluarga lah, itu suatu hal yang aneh gitu. Kenapa kita pilih agak-agak, maaf kata, agak-agak bodoh untuk memilih jalur ini, karena tidak ada masa depannya dilihat di Indonesia ini. Jadi saya memulai karir saya itu di dunia bela diri sekitar 10 tahun lalu. Itu ada cerita yang menarik banget karena saya bukanlah seorang atlet yang aktif pada saat itu. Kebetulan kalau kita ulas balik dari 10 tahun, berarti 15 tahun lalu, 5 tahun sebelum saya memulai karir bela diri saya, hidup saya tuh hampir gak ada tujuannya. Saya kudu dikirim sama keluarga saya ke Bandung dulu untuk kuliah. Saya banyak menghabiskan waktu saya untuk bermain-main sih. Bermain-mainnya bukan dalam konteks yang lucu lagi. Saya sempat hancur banget kehidupan saya tidak mau cerita banyak karena kejadian belakangan ini banyak orang menggunakan cerita ini buat menyerang saya di sosial media. Jadi saya cuma cerita, saya hancur banget, saya sempat menjadi seorang pecandu. Terus pada titik terendah saya minta sama Tuhan. Saya berdoa tuh, titik terendah saya. Saya bukan orang yang gereja banget, tapi saya percaya Tuhan itu. Saya dibesarkan di keluarga yang Kristen. Saya kecil dari sekolah Katolik. Jadi saya tahu Tuhan itu ada, dan Tuhan Yesus itu ada, kekuatannya benar, keajaibannya juga benar, itu saya percaya. Tapi saya berdoa waktu saya lagi udah depresinya banget di titik terendah saya, dan posisinya pada saat itu saya bukan dalam keadaan normal. Saya duduk di sebuah ruangan kamar mandi tepatnya, keadaan tidak berbaju sama sekali. Saya duduk itu ternyata selama 3 hari di situ. Saya sampai BAB di situ. Saya buang air kecil juga di situ. Di posisi duduk itu teman saya yang udah curiga saya tiga hari nggak keluar kamar. Akhirnya kamar saya digedor. Terus saya bangun dalam posisi seperti itu. Jujur saya merasa kok hidup gue sampah banget ya. Kok kayaknya bertahun-tahun ini semua tuh ke flashback gitu. Begitu gue sadar, akhirnya gue dibangunin temen gue tuh ternyata udah duduk di kamar mandi naked di kotoran sendiri gitu. Gue baru sadar, gue mikir hidup kok gini amat ya. Kok selama ini kayaknya orang tua gue menginginkan sesuatu yang baik buat gue, kok malah gue jadi menghancurkan sendiri ya karena kekeras kepalaan gue. Cuman pada saat itu tuh udah terlambat juga gue kalau mau ngapa-ngapain gitu. Karena kuliah gue udah hancur banget, udah gak bisa terselamatkan. Terus kondisi fisik gue juga udah hancur banget. Karir gue di musik juga udah gak bisa balik lagi. Dulu gue soalnya sempet serius ngeband kan. Udah gak bisa balik lagi, semua udah hancur. Posisi gue soalnya, yang keadaan itu soalnya keadaan gue hancur banget. Gue berdoa sama Tuhan. Ini gue nggak bohong-bohong. Ini yang terjadi lah di hidup gue. Gue berdoa sama Tuhan, kasih gue jalan Tuhan buat jadi orang baik. Suatu saat nanti kalau Tuhan ngasih gue jalan yang benar buat gue untuk kembali menjadi orang lagi, gue akan bernazar buat Tuhan, gue bilang. Makanya gue menerima video ini dengan sangat bahagia karena
saatnya gue bisa bercerita gitu sesungguhnya apa yang terjadi. Terus puji Tuhan, Tuhan ngasih gue ketemu sama orang-orang lagi yang di dunia bela diri dalam 3 bulan itu. Karena emang gue selama hidup hancur gue sering tetap latihan kan, cuman nggak pernah serius. Gue kayak latihan datang mabok, latihan datang high gitu. Nah, kali ini teman-teman bela diri gue menarik gue lagi, meminta gue untuk kembali latihan. Akhirnya gue berlatih, terus tiba-tiba dalam beberapa bulan latihan, kan gue cuma 3 bulan tuh kalau nggak salah, gue dapet tawaran fight. Sebenarnya it's really stupid sih, gue ambil fight itu karena kondisi gue lagi melawan adiksi gue sama narkotika. Terus gue memilih untuk terjun ke fight out of nowhere, nggak masuk akal sih. Tapi gue tetap menerima tantangan itu. Terus puji Tuhan ya, gue bukan siapa-siapa. Itu dikasih jalan gitu loh sama Tuhan. Tiba-tiba gue diajak sama satu tim buat bertanding sama tim mereka. Itu di Tangerang, gue posisi di Bandung. Terus gue pergi ke gym itu, gue pulang dulu ke rumah orang tua gue di Jakarta. Karena kondisi saat itu kan gue udah lulus kuliah, tapi gue gak mau kerja kan. Gue mau ada di jalur yang Tuhan kasih ke gue pada saat itu. Menurut gue Tuhan kasih jalur di bela diri waktu itu, sampai sekarang sih. Tapi gue 2 minggu sebelum fight gue gabung sama tim itu. 2 minggu sebelum fight gue gabung sama tim itu. Terus tim itu dapat kita semua terbang pakai Garuda. Ya buat atlet-atlet di luar sana tau lah, ini pertandingan pro debut pertama, belum siapa-siapa. Tiba-tiba dapat sponsor terbang pakai Garuda, tidur di hotel bintang 5, terus juara pula. Juara malam itu kita dapat medali emas. Terus gue satu-satunya yang dapat medali emas malam itu. Tim kita semua kalah, gue dapat medali emas. Itu uangnya sampai gue kasih ke teman-teman gue yang kalah satu tim. Gue sama sekali tidak, karena menurut gue ya, gue bilang ke Tuhan, Tuhan kalau malam ini gue dikasih kemenangan, gue akan ngasih uang itu. Karena uang gak seberapa, gue menang itu pada saat itu cuma dapat 2 juta ya. Menang 2 juta, kalah 500.000. Gue ingat gue dapat 2 juta. Cuman gue ngeliat teman-teman gue yang lain tuh dapat, kayaknya berlatih selama 2 minggu itu keras, mengharapkan 2 juta banget ini. Sedangkan gue kan datang dari keluarga yang lumayan lah. Kita bukan bapak gue struggling keras supaya kita punya penghidupan yang lumayan. Jadi gue kasih tuh, gue bilang sama Tuhan, kalau misalkan gue menang nanti gue kasih uang ini buat tim gue aja. Jadi pada saat gue menang, gue kasih uangnya ke teman-teman gue yang kalah. Gue kasih teman-teman gue yang kalah, walaupun mereka menggunakan itu buat minum-minum bir, cuman at least we had fun kan. Mereka bisa menutupi kesedihan mereka, karena mereka benar-benar kayak sedih banget. Gila, gue udah latihan berapa lama gitu loh. Terus itu pertama yang terjadi, keajaiban kedua terjadi di hidup gue. Terus semenjak itu gue berpikir, Tuhan, kalau memang Tuhan menentukan jalan saya di bela diri ini, saya akan memulai lebih serius Tuhan. Saya akan mulai melayani orang melalui bela diri. Jadi gue selalu puji Tuhan ya, gue buka gym bela diri itu di garasi bokap gue. Di garasi bokap gue yang cuma muat 1 mobil, 2 mobil, tapi 2 mobil manjang gini ya. 2 mobil manjang. Itu selalu datang orang, sebenarnya ya dia mempunyai masalah di hidup dia. Dia mempunyai masalah di hidup dia. Terus dia nggak bisa bercerita sama siapa-siapa. Tapi melalui bela diri, dia lebih terbuka. Jadi dia mulai bercerita semenjak latihan berapa kali, 2 kali, 3 kali. Dia mulai merasa kedekatan sama saya, terus mulai bercerita masalah dia. Puji Tuhan sih bisa saya bantu sih, masalah dia mulai clear. Terus dia mulai bisa, saya selalu bilang sama dia, sama orang-orang yang latihan sama saya dulu ya, saya kan selalu ngajar orang private dulu. Saya bilang kalau misalkan kalian udah menemukan kedamaian, sebenarnya nggak perlu latihan lagi. Cuman memang lama-lama orang tuh menjadi dekat sama saya, terus jadi senang cerita gitu. Jadi di dunia bela diri ini saya tetap bisa hidup ya, dikasih, puji Tuhan lah, Tuhan kasih klien terus lah. Saya bukan pelatih yang pernah ngelatih artis, pelatih terkenal, seleb, trainer gitu. Cuman saya tahu apa yang saya latih ke orang-orang yang saya latih. Saya tahu apa yang saya kerjakan. Cuman Tuhan selalu kasih saya lebih, selalu saya nggak pernah berkekurangan, walaupun selalu di ujung-ujung tanduk kayak bayar cicilan, bayar apa, tapi puji Tuhan selalu terbayar.
saya nggak nyangka sih kehidupan saya itu tidak pernah berkekurangan. Maaf, terbata-bata. Percaya nggak percaya, saya selalu dikasih lebih, bener-bener lebih sama Tuhan. Ya, gimana ya ceritanya ya? Soalnya mungkin ini terdengar kayak biasa aja gitu ya. Cuman semua orang kayak perlu tahu deh, hidup di dunia bela diri ini ya, itu penuh dengan stigma dan nggak gampang sih. Ini mungkin terdengar kayak kesaksian biasa aja gitu. Cuman sampai sekarang saya juara bela diri ya. 11 tahun hidup saya merasakan hidup yang tidak pernah berkekurangan, cuman tidak kaya juga. Saya bukan orang yang bisa bilang, wah dari dunia bela diri saya bisa punya rumah miliaran, mobil saya Ferrari, enggak. Saya menerima semua sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan kepada saya. Menurut saya ya. Kayak saya salah satunya cerita juga persiapan kejuaraan nasional saya lah. Saya jadi juara waktu melawan lawan saya yang terakhir. Saya merebut keadaan. Posisi saya, orang nggak percaya semua saya bakal menang. Karena secara statistik, dia raja KO, saya bukan. Nggak ada keunggulan yang dilihat orang saya bisa lakukan untuk bisa mengalahkan lawan saya yang terakhir. Terus, keadaannya kami ini kan tidak pernah punya uang. Ya. Di hidup saya ini memang Tuhan mengasih kecukupan, tapi kecukupan. Jadi tidak pernah ada uang buat bisa menabung. Walaupun ya anak sekolah itu semua terbayarkan dengan lancar, cicilan mobil nggak pernah nunggak parah, ya. Saya punya sekarang puji Tuhan punya 2 pegawai dan bisa menghidupi seorang atlet. Terus tadi kita lihat ke dalam rumah ini sebenarnya udah hancur waktu pertama kali saya tinggalin. Ini kan rumah mertua saya ya, mertua saya. Dia bilang kalau misalkan Theo kan dia lihat waktu awal-awal kan dia lihat Theo kalau misalkan Papa lihat katanya, kamu susah banget harus keluar buat latihan. Dulu kan mertua saya lihat kan perjuangan saya di dunia bela diri kan, saya latihan harus pergi kemana. Dia bilang, jadiin aja rumah ini tempat latihan. Toh rumah ini kan udah gak dipakai lama. Ya udah, dengan keadaan saya nol, cuman cukup buat makan doang. Ya tiba-tiba puji Tuhan, tiba-tiba pada saat itu saya bilang, Tuhan tolong bantu saya Tuhan. Saya pengen serius sekarang dalam membina bisnis saya di dunia fight. Bukan cuma jadi fighter sekarang. Saya bilang, Tuhan tolong bantu saya. Saya gak punya apa-apa Tuhan, tapi saya yakin Tuhan bisa bantu. Puji Tuhan rumah ini bisa saya renov kecil-kecilan walaupun gak bagus. Terus di dalam puji Tuhan juga alat-alat itu banyak yang bantu sponsorship saya buat beli alat yang tidak seberapa itu yang saya hargain sampai sekarang. Makanya saya nggak pernah lagi berlatih keluar-keluar selain di rumah ini karena saya merasa out of nowhere ya. Mertua saya bilang kayak gitu, sebulan kemudian banyak orang mau membantu saya, datang berbondong-bondong membantu saya secara finansial buat membangun gym di dalam rumah saya dan tempat tinggal kita di lantai 2. Padahal kondisinya kita harus rombak semua dan saya sama sekali tidak punya uang di kantong. Terus ini sedikit cerita juga, tadi kembali ke kejuaraan saya melawan rajanya One Pride waktu itu. Istri saya hamil, ya. Ini udah bulan ke-8. Sedangkan target bisnis saya ada di bulan ke-9. Karena memang 9 bulan kan orang melahirkan kan. Jadi di bulan ke-9 saya udah yakin ini udah banyak cuan-cuan dari bisnis yang saya lakukan. Itu dibayar pada bulan ke-9. Boom. Tinggal lahiran. Sedangkan saya waktu itu fight itu udah, kalau bulan ke-9 lahir anak itu berarti 2 bulan kemudian saya fight. 2 bulan kemudian saya fight. Saya udah bilang agree sama promotor. Terus bulan ke-8 ini mujizat banget sih. Ini pokoknya uang udah pasti turunnya bulan ke-9. Gak mungkin bisa ada di bulan ke-8. Bulan ke-8 saya mau check up sama istri saya ke rumah sakit. Terus setelah check up, sebelum check up nih, kita beli tiket nonton Transformer, saya ingat banget. Terus pas lagi cek kita gini, dok, buruan cek dok, ini hasilnya gimana, udah buru, kita mau nonton nih sejam lagi, film
Film udah main. Kata dokter, Pak, tunggu dulu Pak, ini udah pembukaan 10, ibunya tidak merasakan apa-apa. Ini harus segera ditindak. Hari ini juga ibu harus nginep. Boom! Saya langsung kepukul keras tuh. Kepukul keras kenapa? Saya bingung, di ATM saya nggak ada uang. Sama sekali. Istri saya kan sesar. Terus saya tanya, tapi ini nggak ditindak malam ini. Kemungkinan harus malam ini Pak. Paling lama 21 kali 24 jam udah harus disesar lagi. Sedangkan sesar kan butuh biaya sekitar 60-an ya. Sama kamar sama apa, menginap kan setelah itu kan butuh DP minimal ya 10 lah gitu kan. Sedangkan di ATM saya duit cuma ada 1,5 juta. Ya, saya bilang sama dokter, masukin dulu istri saya sekarang. Saya janji sore saya bisa bayar. Saya janji. Itu puji Tuhan loh. Saya udah bingung ya. Saya langkah pertama saya WhatsApp orang tua saya, Mama Papa, kayaknya Theo harus pinjam uang. Kebetulan orang tua saya juga nggak ada uang. Jadi kita bingung kan, bingungan kan. Terus saya di lobi rumah sakit itu ya, di family. Saya inget banget di family sini nih di Pelitmas. Saya duduk, saya berdoa, Tuhan, saya udah nggak tahu Tuhan mau gimana. Enggak, tapi jujur, menurut saya keadaan yang soalnya di Indonesia kita tahu kalau nggak ada uang kita nggak akan dibantu. Itu kita semua harus bayar di depan dulu, nggak bisa. Sistem kita masih seperti itu kan. Dan saya minta waktu sama dokter, tunggu dok, ini saya pasti bayar sore, tinggal ditindak dok. Kalau perlu ditindak aja. Itu sore tiba-tiba ya. Ini out of my mind lah. Tiba-tiba sponsor saya ngasih duit. Pas harga yang supaya bisa saya DP. Enggak, malah dia lebih lagi ngasih. Dia full ngasih saya uang karena ada uang itu tinggal 3 bulan persiapan, dia mau langsung ngasih gitu loh. Sponsor saya mau ngasih langsung duit 3 bulan persiapan, kan saya harus ke Bali kan buat persiapan kan. Dia ngasih hari itu juga dia kasih. Padahal bukan schedule-nya. Hari itu dia juga kasih. Itu saya baru selesai berdoa. Aduh. Saya sampai, tau gak, saya saking bersuka cita. Menurut saya ini kayak gini loh. Gak ada yang terjadi kebetulan. Di hidup ini gak ada istilah kebetulan. Saya paling gak percaya istilah kebetulan. Itu saya saking senengnya dikasih duit. Itu saya ingat, itu 60 saya dikasih kan hari itu. Ya, itu saya full bayar. Saya bilang, dok, mau ditindak kapan aja sampai kamar-kamarnya saya bayar sekarang. Saya bayar tanpa saya mikir panjang, padahal itu uang saya dikasih itu buat 3 bulan persiapan, tinggal kos. Itu bayar kos di Bali, bayar makan, biaya latihan segala, pokoknya embel-embel segala macem lah. Itu semua saya kasih ke istri saya bayar beberapa, semua ada kembaliannya, sisanya saya kasih ke istri saya buat kalau kenapa-napa di Jakarta, kan saya harus pergi persiapan. Itu ceritanya, makanya anak saya kasih, saya langsung sama istri saya langsung buka. Kita kasih nama Niklaus. Ada nama Niklaus di nama-nama orang suci. Niklaus itu Niklaus, Niklaus. Artinya victory of the people. Itu istri saya ya, sama saya kan, kita kan berjuang untuk percaya sama Tuhan ya. Karena kita mengalami hidup, saya sama istri saya bener-bener ya udah ngerasain pahit-pahitnya hidup lah. Ya, jadi kita agak susah percaya hal-hal yang di luar logis. Hal-hal di luar logis. Dia, istri saya personal ngasih nama Niklaus untuk pertama kalinya. Dia ngambil dari nama-nama orang suci. Itu keren banget sih. Itu mungkin menurut orang biasa aja, tapi enggak. Kita ini bukan lingkungan orang yang sering gereja. Terus kadang kita makan juga lupa berdoa. Ini jujur, ini harus jujur. Jadi orang tahu gitu penggambaran kesaksian ini seperti apa. Kita kasih nama dia Niklaus Peterta. Kenapa? Jadi anak ini adalah doa kemenangan ayahnya. Ayahnya akan pergi berperang kan. Itu karena anak saya begitu lahir, dia kan harus diinkubasi lagi kan. Itu juga nggak ada biaya. Orang juga ada yang tolong, puji Tuhan. Karena semua uang saya kasih udah macam-macam saya salurkan. Kan saya puji Tuhan, Tuhan selalu kasih saya lebih lah hidup.
waktu saya terjun di One Pride ini, saya juga dapat sponsor yang lumayan. Tapi bukan ini pembahasannya, bukan tentang saya bragging sponsor saya, maka saya nggak ceritain. Itu seminggu kemudian saya harus ngais-ngais uang buat berangkat ke Bali karena saya harus persiapan fight. Anak saya baru lahir, akhirnya dia masuk inkubasi, dapat uang lagi, kita masukin dia ke inkubasi, disinarin karena dia kuning warnanya waktu itu. Udah minggu depan dia keluar, udah fix semua, udah bisa ditinggalin. Saya harus nyari tiket pesawat pergi, bukan pulang pergi doang ke Bali tanpa saya punya penghasilan apapun. Ya akhirnya saya kasih duit, adalah duit 2,5 juta saya kantongin. Itu cukup hanya untuk sewa kos sebulan di Bali. Saya bener-bener nggak tahu mau makan pakai duit apa di Bali. Tapi begitu hari pertama saya nginjekin kaki ya di Bali, ini saya yakin ya, saya jujur, saya ini kerja sama orang-orang yang bisa dibilang mereka tumbuh besar bukan percaya Tuhan gitu. Jadi ini orang Barat yang udah pemikirannya udah maju banget, semua tuh logis ya, semua tuh hal yang logis. Mereka baik, saya nggak bilang. Kadang orang yang tidak percaya Tuhan itu bukan orang yang jahat seperti kita gambarkan loh, tapi mereka ini baik, cuma mereka tidak percaya Tuhan ya, tipe orangnya ya. Menurut saya mereka nggak percaya konsep itu, tapi mereka orang baik. Hari pertama saya menginjakan kaki ke gym, bam, mereka langsung nawarin saya pekerjaan. Mau nggak megang private session selama di sini? Mau nggak ngajar kelas buat punya penghasilan? Mereka taunya saya datang ke Bali itu dengan, Theo datang the most sponsored fighter. Jadi udah datang udah pakai duit sponsor gitu, hidup tinggal enak. Saya nggak cerita ke mereka keadaan saya. Saya cuma bawa 2,5 juta, itu pun bayar kosan habis Pak. Sama sekali nggak ada. Mereka menawarkan saya pekerjaan. Pekerjaan yang mereka tawarkan ke saya itu langsung cash and carry lagi. Cash and carry. Yang perlu saya kerjakan adalah rajin. Jadi saya harus jam berapa ke berapa saya harus ada di gym buat ngajar, terus private session. Itu semua saya ambil. Dan saya lihat mereka nggak ngasih kesempatan ini ke semua orang, nggak semua. Jadi orang-orang yang tidak mau kerja nggak dikasih kerjaan job ini. Semua saya kerjakan dan puji Tuhan ya. Puji Tuhan klien-klien saya banyak di Bali. Ini bukan hal yang mencari klien tuh di dunia olahraga tuh bukan hal yang gampang ya, karena building trust kan. Dan capek kan, kadang kalau kita harus berkenalan sama orang dari zero lagi sama-sama nggak kenal kan, nge-building trust itu susah. Berapa sesi baru dia mau build trust. Ini begitu pertama semua klien-klien sana begitu pertama latihan langsung beli paket kayak semua tuh dipermudah gitu jalan saya. Saya bahkan tidak melakukan gimana ya, saya nggak sampai harus baik-baikin klien, enggak, ngobrol cuman latihan, pure latihan, nggak ngobrol apa-apa. Oke, gue mau session sama lu banyak. Kita, gila, puji Tuhan. Menurut saya itu suatu kewajiban. Saya bukan siapa-siapa loh di Bali, udah banyak trainer-trainer sekarang bertahun-tahun juga udah ngelatih. Gitu loh. Tapi memang Tuhan memberi, kita juga harus rajin kerja kan. Nggak bisa juga kita cuma ngarepin Tuhan nurunin emas ratusan kilo dari atas. Nggak mungkin, Tuhan pasti membuka jalan. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Itu yang saya tahu. Ya kan? Di Bali saya tidak berkekurangan sama sekali, bahkan saya berkelebihan. Saya masih bisa kirim duit beberapa ke rumah. Saya masih bisa makan makanan yang proper. Terus saya bisa bayar perpanjang kosan saya, bayar listrik. Itu saya masih bisa. Itu bener-bener nih ya. Kalian bayangin orang dengan ATM 0 datang keluar kota. Terus tiba-tiba semuanya berkecukupan. Di Bali banyak brand-brand yang nyamperin saya. Itu puji Tuhan banget sih. Banyak orang yang nyamperin saya, Bang, mau dibantu nggak? Bang, mau dibantu nggak? Itu banyak banget loh. Dan saya ketemu orang-orang baik yang menurut saya secara logis, siapalah saya gitu loh. Gue nih siapa gitu. Gue nih bukan siapa-siapa. Gue nih bukan artis yang terkenal jutaan fans. Itu bukan gue. Siapa gue ini sampai dikasih kelimpahan seperti ini gitu loh. Itu menurut gue suatu hal yang gak bisa dijelaskan secara logis sih. Jujur sih.
gue memilih cerita-cerita yang singkat-singkat karena apa? Sampai sekarang pun gue merasakan gue ini bertahan hidup sampai sekarang ya, berkelimpahan lah menurut gue. Karena gue bukan siapa-siapa. Itu semua berkat Tuhan sih. Gue kalau soalnya pengandaiannya beda. Gue nih hidup di kehidupan yang tidak semua orang normal mempunyai, tanpa paksaan, tanpa dapat duit, tanpa mengharapkan imbalan. Setiap pagi gue bangun, gue latihan, terus gue makan makanan sehat, gue mendedikasikan hidup gue di olahraga full. Karena gue berjanji kan, Tuhan, kalau Tuhan kasih gue jalan yang lebih baik, setiap kali gue fight, gue bilang, Tuhan, gue percaya Tuhan punya jalan lebih besar daripada gue sekedar ini. Misalnya gue juara apa dulu ya, gue bilang, Tuhan, gue selalu ngomong, Tuhan, gue yakin Tuhan punya jalan lebih besar daripada ini, pasti lebih besar. Puji Tuhan, gue 3 bulan mencoba sembuh dari adiksi gue sama narkotika. Gue juga mendapat medali emas di kickboxing profesional. Terus gue mengalami kekalahan parah di tinju gue. Terus gue bilang, Tuhan, gue masih mau berjuang, Tuhan. Gue yakin Tuhan ngasih gue cobaan ini buat gue menjadi lebih baik. 3 bulan dari kekalahan KO gue, gigi gue putus dipukul orang. 3 bulan kemudian gue jadi juara nasional tinju. Terus gue sempet depresi karena gak ada pertandingan, tidak menghasilkan apa-apa gue. Tapi gue tetap bertahan di bela diri. Gue bilang, Tuhan, kasih gue jalan, Tuhan. Kasih gue jalan. Kalau emang bener gue harus bertahan di dunia bela diri ini, Tuhan, kasih gue sedikit, at least sedikit hint gitu buat gue harus kemana. Tiba-tiba gue lihat TV nasional ngebikin liga MMA pertama di nasional lagi kembali setelah belasan tahun MMA tidak boleh ada di Indonesia. Akhirnya ada lagi, dan gue diutus menjadi seorang komentator di liga itu. Akhirnya gue milih tanding lagi karena gue melihat exposure itu luar biasa banget. Terus fight gue bilang, Tuhan, malam ini fight buat Tuhan. Kenapa? Karena hidup dari awal istri melahirkan anak, terus tiba-tiba dikirim ke Bali, dikasih job berkelimpahan. Gue bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih gue menang malam ini udah puncaknya, Tuhan. Inilah puncaknya. Gue merasakan Tuhan tuh udah bener-bener menjaga gue selama ini. Dari awal karir gue di bela diri, dari seorang pengguna narkotika yang gak punya harapan. Dan malam itu ya terjadi. Gue gue gak bisa cerita sih, tapi malam itu semua orang ngeliat sih kejadian yang terjadi. Gue dikasih cobaan berat lagi, gue terpukul keras dan gue harus terjatuh. Tapi sekali lagi Tuhan membuka jalan buat gue sampai survive di fight itu aja. Perjalanan untuk fight itu aja Tuhan udah ngebuka gue jalan yang indah. Gue berpikir kalau Tuhan kasih gue cobaan cuma dipukul keras, so be it. Gue harus bangun karena gue adalah singa dari Yehuda. Gue percaya itu. Gue harus bangun, gue harus bersaksi kalau gue bisa bertahan dan gue bisa menunjukkan gue yang terbaik. Dan malam itu, walaupun gue emosi ya, walaupun pertandingan itu kontroversi dan gue emosi gitu malam itu, tidak seperti anak Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang gue nangisin malam itu. Gue berterima kasih banget Tuhan membuka gue kesempatan sekarang buat bersaksi di depan kamera seperti ini. Siapa sangka gue bukan siapa-siapa, gue cuma Theodorus yang memberikan nama gimmick di panggungnya supaya terkenal adalah Singa Karo, Theodorus Singa Karo Ginting. Tapi gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang hebat. Tuhan ngasih gue berkat. Tadi gue juga cerita sama teman-teman ya, ngerekam ini berkat terlalu banyak. Karena di hidup gue ini berkat, menurut gue sampai sekarang bisa bertahan hidup adalah dengan berkat Tuhan. Karena semua inti dari cerita ini sih, gue cerita semua tidak pernah gue gambarkan seindah ini gitu. Kalau kita benar-benar berusaha ya teman-teman ya, ingat ya, jangan berharap cuma dari doa Tuhan itu membuka jalan buat kita, tapi kita harus berusaha keras buat mengejar jalan yang dikasih Tuhan. Karena jalan yang dikasih Tuhan itu tidak pernah lurus lempeng-lempeng aja. Saya belajar juga pasti ada cobaan, cuman tidak pernah ada cobaan yang tidak bisa kita lawan kalau kita percaya dan kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan. Cuman itu doang sih inti cerita ini dari hidup saya. Itu penuh dengan kesaksian karena ya hidup saya selalu diberikan berkat sama Tuhan.
Itu aja sih. Terima kasih ya. Shalom. Selamat hari Minggu, karena hari ini hari Minggu saya syuting. Tuhan Yesus memberkati.